Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kontak Clover yang berkoordinasi saya sendiri, Rizky Bio Prasetyo, lalu ada rekan Abdullah Pasha, ada rekan dari Ansyah, dan tadi saya ada Mudufar, dan yang terakhir ada Rifan Nur Terima. Di sini kami akan mempresentasikan tentang project based investment decision pada dasar Coffee Clover. Yang pertama itu latar belakang. Apa sih latar belakang dari perusahaan ini? Dessert Coffee and Clover adalah rintisan usaha yang berjalan dalam bidang makanan dan minuman. Usaha ini menghidangkan berbagai makanan penutup dan minuman dengan mengharapkan perkembangan inovasi terhadap yang diluncurkan. Untuk menunjang keberhasilan usaha tersebut, Dessert and Coffee memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan yang terindeks IDX sebagai penambah nilai kegiatan usaha. Dan perusahaan yang diutus oleh Dessert and Coffee Clover, mereka berinvestasi pada PT Sentra Food Terbuka. Dengan memilau berinvestasi pada PT Sentra Food TBK, diyakinkan bahwa kegiatan usaha pada Dessert and Coffee akan memiliki nilai terlebih jika mampu berkolaborasi hidangan yang diproduksi oleh PT Sentra Food TBK dengan usaha Dessert and Coffee yang kemungkinan besar akan berkolaborasi dan menarik perhatian publik. Profil perusahaan, Dessert dan Coffee Clover destinasi kuliner yang menggabungkan kelezatan dari berbagai hidangan penutup yang berkualitas tinggi dengan cita rasa kopi yang eksklusif. Didirikan pada tahun 2022, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan bagi pelanggan yang dapat menghargai cita rasa yang premium dan suasana yang hangat. Sebagai perusahaan yang ingin terus berkembang, Dessert and Coffee Clover memperluas inovasi dan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan setia mereka. Perusahaan percaya bahwa keberhasilan didasarkan pada kualitas pelayanan dan dedikasi kami untuk menciptakan destinasi kuliner yang istimewa. Sebagaimana perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi dari Dessert and Coffee Clover adalah menjadikan destinasi utama bagi pecinta hidangan penutup dan kopi. Dessert and Coffee Clover berusaha menjadi pusat kelezatan kreatif yang dikenal karena inovasi dalam cita rasa, kualitas layanan, dan suasana yang hangat. Maka dari itu, perusahaan ini bermimpi untuk menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan menjadikan setiap kunjungan sebagai perjalanan rasa dan kepuasan. Misi perusahaan Dessert and Coffee Clover. Setidaknya ada 6 misi yang dituangkan. Yang pertama yaitu menyajikan, yang dimana Dessert and Coffee Clover selalu menyajikan hidangan penutup yang unik dan kreatif yang menggoda selera. Yang kedua, kenyamanan, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan santai. Yang ketiga, quality, selalu mengedepankan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam produksi. Lanjut yang keempat, ada pelayanan. Mereka selalu mengedepankan pelayanan yang ramah, penuh perhatian, dan efisien, sehingga konsumen merasa nyaman ketika berada di tempat tersebut. Yang kedua, inovasi. Selalu berinovasi dalam bentuk menu, pelayanan, sistem, serta konsep bisnis. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, yang dimana bakalan menumbuhkan ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja. Lalu kemudian ada struktur perusahaan. Dalam perintisan usaha Dessert and Coffee, struktur yang terjadi tidak terlalu banyak melibatkan berbagai bidang sumber daya manusia. Kegiatan usaha ini hanya berisikan pemilik sebagai orang yang mengontrol segala kegiatan ekonomi dan sumber daya yang ada di usaha Dessert dan Coffee Clover. Lalu ada koki yang menyajikan menu dan mengembangkan suatu menu pada usaha kami. Yang ketiga ada staf, sumber daya manusia yang bekerja di bagian pengemasan, perhitungan, persediaan, kasir, mengantar makanan, dan kerjaan-kerjaan basic sebagai barista. Lalu ada cleaning service, sumber daya manusia yang memastikan tempat keberlangsungan usaha agar tetap higienis. Next.
Lalu strategi bisnis yang dipakai, yang pertama inovasi menu berkala, yaitu mengadopsi siklus inovasi menu berkala untuk terus menarik perhatian pelanggan dengan penawaran hidangan penutup dan kopi yang baru dan menarik. Yang kedua ada pemasaran kreatif, yaitu menerapkan strategi pemasaran kreatif melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer kuliner, dan promosi tematik untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek. Yang ketiga, program keanggotaan dan diskon, menyediakan dan memberikan keuntungan eksklusif kepada pelanggan setia, serta mengadakan promosi diskon atau paket khusus untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat ada pelatihan barista dan koki, yang melibatkan staf dalam pelatihan keberlanjutan untuk meningkatkan keterampilan barista dan koki, untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk yang disajikan. Next. Lalu nilai bisnis. Yang pertama, kualitas dan keunikan. Kami menyediakan hidangan penutup dan kopi berkualitas tinggi dengan sentuhan kreatif yang membedakan dari pesaing. Lalu yang kedua, suasana ramah dan hangat yang menciptakan suasana yang ramah bagi pelanggan untuk bisa bersantai dan menikmati momen bersama teman atau keluarga. Lalu yang ketiga berfokus pada keberlanjutan. Ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan praktik keberlanjutan seperti penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dan dukungan terhadap produsen lokal. Yang keempat, pengalaman pelanggan yang terbaik. Ini menempatkan kepuasan pelanggan di garis depan dengan menyajikan hidangan penutup dan kopi terbaik. Lalu yang kelima, inovasi berkelanjutan. Berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menu, konsep, dan layanan untuk tetap relevan dan memimpin dalam tren kuliner. Target pasar pada perusahaan ini yaitu yang pertama ada remaja dan mahasiswa, yang kedua profesional muda, tiga pecinta kuliner dan coffee enthusiast, yang keempat ada komunitas kreatif, yang selanjutnya ada pasangan dan keluarga, dan pasangan bisnis catering, pasangan turis lokal dan wisatawan, komunitas keberlanjutan. Selanjutnya ada lokasi keberlanjutan usaha. Lokasi strategis untuk dessert and coffee clover adalah di pusat kota yang ramai dan beraktivitas tinggi, khususnya di daerah khususnya di daerah dengan kehadiran mahasiswa dan remaja aktif. Selain itu, keberadaan pusat perbelanjaan atau area bisnis yang sibuk dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pada profesional muda dan pekerja kantoran. Contoh contoh kota yang memiliki kriteria ini adalah Bandung, yang dikenal sebagai kota pelajaran dan memiliki kehidupan kreatif dan dinamis. Selanjutnya menu pada perusahaan ini ada Caramel Crunch Delight, yang selanjutnya ada Cocoa Hazelnut Blaze Cake, selanjutnya ada Mango Tango Sorbet Forfait, yang selanjutnya ada Vanilla Chai Latte Crepes, yang selanjutnya ada Matcha Madness Frappe, yang terakhir ada Brave Glory Waffle Tower. Selanjutnya untuk peningkatan dessert and coffee lover yang pertama dari revenue-nya. Pada tahun pertama kita sebesar 7.500, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 6,7 juta, tahun keempat 8 juta. Dan pada rasio GSnya pada tahun pertama sebesar 1 juta, yang tahun kedua 672.000, yang tahun ketiga 962.000, dan tahun keempat 1.200.000. Yang dapat disimpulkan bahwa pendapatan dessert and coffee lover pada tahun ke tahun dipastikan stabil. Selanjutnya ada biaya investasi. Yang pertama ada biaya sewa tempat usaha, yang kedua peralatan usaha, yang ketiga persediaan bahan baku, yang keempat lisensi dan legalitas, yang kelima pemasaran. Dan dengan total dari seluruh biaya investasi tersebut sebesar 26 juta rupiah. Lalu di sini ada cash flow dari Dessert and Coffee Clover. Di sini akan saya uraikan cash flow-nya. Yang pertama revenue bisnis kita bertambah seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun. Cost of goods sell kita cenderung menurun relatif terhadap pendapatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan efisiensi dalam produksi atau pengendalian biaya kita. Yang ketiga ada gross profit yang naik secara konsisten sejalan dengan pendapatan yang meningkat. Lalu ada biaya operasional yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Lalu ada biaya gaji yang tetap konsisten setiap tahunnya. Ada biaya penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun.
ada total general cost yang cenderung stabil atau sedikit menurun terkadang. Lalu ada laba sebelum pajak yang meningkat seiring waktu. Lalu ada pajak pertambahan nilai yang meningkat seiring dengan pendapatan juga. Lalu ada pembagian laba untuk investor meningkat sejalan dengan laba. Lalu di sisi ini ada cash flow arus kas yang proyeksi masuk keluar perlu diperhatikan dari tahun ke tahun. Sini ada payback period yang 4 tahun, lalu NPV positif sebesar 58.496.000 pada nilai saat ini menandakan proyek layak dari sudut pandang NPV. Lanjut. Lanjut. Lalu di sini ada internal rate of return yaitu 7%, yang dimana lebih rendah dari cost of capitalnya yang sebesar 12%. Ini menandakan bahwa proyek ini mungkin kurang layak dari sudut pandang internal rate of return-nya. Tapi dari profitability index yang di angka 12,70 ini menandakan bahwa proyek ini mungkin kurang layak di sudut pandang IRR, tapi memiliki kelayakan dari sudut pandang indeks profitabilitas. Secara keseluruhan dari analisis yang disajikan dari tabel ini, proyek ini memiliki payback period yang wajar, NPV yang positif menunjukkan profit, namun IRR yang lebih rendah dari ekspektasi. Next. Kesimpulannya, penyusunan proposal bisnis di Certain Coffee Cover ini kami memiliki tekad untuk menciptakan destinasi kuliner yang memikat, menyajikan pengalaman santap yang tak terlupakan bagi pelanggan kami. Selanjutnya, dengan dukungan investasi yang bijak, kami yakin bisnis ini tidak hanya akan meraih kesuksesan finansial, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dan pelanggan setia kami. Next. Saran terbaik yang dapat diberikan untuk agar menjadikan sebuah motivasi dan masukan yang membangun keberlangsungan usaha Dessert and Coffee adalah meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan inovasi terus-menerus akan menu-menu yang sudah dihidangkan dan mempertahankan tingkat NPV serta payback period agar modal awal untuk menjalankan usaha akan kembali sebagai keuntungan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.